Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Hadi Mustafa dari program studi Teknik Biomedis Angkatan 2021 dengan NIM 082111733057. Saya merupakan salah satu mahasiswa di kelas Medan Elektromagnetik P2 yang diampu oleh Bapak Sugianto Sulistiono. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS yaitu berupa penjelasan dari persamaan Maxwell serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari rumus yang telah kita dapatkan selama mengikuti kelas medan elektromagnetik kedua ini. Untuk yang pertama yaitu penjelasan mengenai persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell adalah himpunan 4 persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat medan listrik dan medan magnet serta hubungannya dengan sumber-sumbernya, muatan listrik, dan arus listrik menurut teori elektrodinamika klasik. 4 persamaan yang dimaksud adalah hukum Gauss, hukum magnetisme Gauss, hukum Faraday, dan hukum Ampere-Maxwell. Berikut definisi singkat dari keempat hukum tersebut. Hukum Gauss adalah ketentuan yang menjelaskan tentang perilaku medan listrik sebagai akibat dari adanya muatan listrik. Yang kedua, hukum magnetisme Gauss adalah ketentuan yang menjelaskan total pancaran medan magnet yang menembus suatu volume tertentu. Yang ketiga, hukum Faraday. Hukum yang dicetuskan oleh Michael Faraday menjelaskan proses induksi bagaimana sebuah medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. Yang terakhir ada hukum Ampere. Hukum Ampere menjelaskan bahwa medan magnet dapat dihasilkan dari dua cara, yaitu melalui adanya arus listrik atau konsep awal hukum Ampere dan mengubah medan listrik yang berasal dari tambahan konsep oleh Maxwell. Rumusan persamaan Maxwell ada dua rumusan rumusan umum persamaan Maxwell. Rumusan pertama memisahkan muatan terikat dan arus terikat yang muncul dalam konteks dielektrik dan atau bahan magnet dari muatan bebas dan arus bebas. Pemisahan ini berguna untuk perhitungan yang melibatkan bahan dielektrik dan magnet. Rumusan pertama dijelaskan pada tabel berikut. Untuk hukum Gauss, bentuk diferensialnya adalah sebagai berikut. Untuk bentuk integralnya adalah sebagai berikut. Yang kedua ada hukum Gauss untuk magnetisme. Bentuk diferensialnya adalah sebagai berikut. Bentuk integralnya adalah sebagai berikut. Persamaan Maxwell-Faraday atau hukum induksi Faraday. Bentuk diferensialnya adalah sebagai berikut. Bentuk integralnya adalah sebagai berikut. Untuk hukum Ampere dengan koreksi Maxwell, rumus untuk diferensialnya adalah sebagai berikut dan rumus untuk bentuk integralnya adalah sebagai berikut. Rumusan kedua memperlakukan semua muatan secara setara, menggabungkan baik muatan bebas dan terikat ke dalam muatan total. Dan hal yang sama juga berlaku untuk arus. Ini adalah pendekatan yang lebih mendasar atau mikroskopis, terutama berguna bila tidak ada bahan dielektrik atau magnet. Rumusan kedua dijelaskan pada tabel berikut. Untuk hukum Gauss, bentuk diferensialnya adalah sebagai berikut. Bentuk integral dari hukum Gauss adalah sebagai berikut. Untuk hukum magnetisme Gauss, bentuk diferensialnya adalah sebagai berikut. Bentuk integralnya adalah sebagai berikut. Hukum Faraday, bentuk diferensialnya yang digunakan adalah sebagai berikut. Bentuk integralnya adalah sebagai berikut. Untuk hukum Ampere dengan koreksi Maxwell juga menggunakan bentuk diferensial dan bentuk integral. Untuk bentuk diferensialnya adalah sebagai berikut. Bentuk integralnya adalah sebagai berikut.
Tabel 3 berikut ini menyatakan definisi tiap lambang dalam dan satuan SI-nya. E adalah medan listrik, satuan SI-nya volt per meter atau newton per kolom. B melambangkan medan magnet, satuan SI-nya Tesla atau Weber per meter kuadrat atau volt detik per meter kuadrat. D melambangkan medan pergeseran listrik, satuan SI-nya kolom per meter kuadrat atau newton per volt meter. H disebut juga sebagai medan magnet bantu, disebut juga sebagai medan magnet. Satuan SI-nya adalah ampere per meter. E0 adalah permitivitas ruang hampa. Sebutan resminya adalah konstanta listrik. Satuan SI-nya farad per meter. Kemudian ada mu0 permeabilitas ruang hampa. Satuan SI-nya Henry per meter atau Newton per ampere kuadrat. Selanjutnya ada rho F, yaitu rapat muatan bebas. Satuan isinya kolom per meter kubik. Selanjutnya ada rho, rapat muatan total. Satuannya juga sama, kolom per meter kubik. Selanjutnya ada integral E kali dA, flux medan magnet pada permukaan. Yang mendefinisikan tentang flux medan magnet pada permukaan Gauss tertutup S. Satuan isinya joule meter per kolom. Kemudian ada QFS, muatan bebas neto yang ditutup oleh permukaan Gauss S, satuan isinya kolom. Selanjutnya ada QS, muatan bebas neto yang ditutup oleh permukaan Gauss. Yang tadi adalah tidak termasuk muatan terikat. Yang ini total muatan. Satuan isinya juga sama kolom. Selanjutnya ada integral B kali dA, flux medan magnet pada permukaan tertutup S, satuan SI-nya satuan internasional Tesla meter kuadrat atau W. Untuk definisi lambang yang lain bisa dibaca dengan jelas di tabel berikut ini. Baik, untuk persamaan Maxwell, saya rasa sudah cukup. Saya lanjutkan untuk penerapan induksi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Untuk mereview peristiwa induksi elektromagnetik adalah medan magnet. Medan magnet dapat menimbulkan arus listrik dan arus listrik dapat menimbulkan medan magnet yang kemudian juga menghasilkan arus listrik. Untuk penerapannya ada generator, alat yang dapat mengubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Generator dibedakan dua jenis, yaitu generator arus bolak-balik atau AC dan generator arus arah atau DC. Generator AC disebut juga alternator, terdiri dari magnet, kumparan yang berinti besi, cincin luncur, dan sikat karbon. Prinsip kerjanya adalah ketika kumparan berputar akan terjadi perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh kumparan tersebut sehingga timbul arus listrik. Kemudian arus listrik yang dihasilkan akan terhubung dengan cincin sikat karbon pada rangkaian di luar generator untuk didistribusikan ke rumah-rumah. Selanjutnya ada generator arus arah atau DC, juga bekerja dengan prinsip GGL induksi. Bedanya dengan generator arus AC adalah generator arus DC memiliki satu cincin yang dibelah, sehingga dinamakan cincin belah atau komutator. Kedua sikat karbon bersentuhan dengan kedua cincin belah secara bergantian, sehingga salah satu sikat karbon selalu berpolaritas positif, yang lain berpolaritas negatif. Hal ini menyebabkan arus listrik yang mengalir adalah searah. Selanjutnya ada dinamo sepeda. Dinamo sepeda juga berperan sebagai generator. Magnet di dalam dinamo berperan sebagai rotor atau bagian yang berputar, sedangkan kumparan berperan sebagai stator. Magnet yang berputar di dekat kumparan akan menyebabkan perubahan dari gaya magnet
Akibatnya timbul bengkel induksi pada ujung-ujung kumparan. Arus induksi yang mengalir dapat menyalakan lampu sepeda. Semakin kencang perputaran roda, maka semakin besar perubahan flux magnet pada kumparan, sehingga semakin besar pula arus induksi yang dihasilkan. Untuk yang terakhir ada trafo atau transformator. Trafo ada step up atau step down, tergantung dengan perbandingan lilitan primer dan sekundernya. Trafo hanya bekerja untuk arus bolak-balik atau AC. Trafo hanya dapat mengubah besarnya tegangan, bukan mengubah daya. Trafo terdiri atas sebuah inti besi, kumparan primer, dan kumparan sekunder. Prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Kumparan primer dihubungkan pada sumber tegangan yang akan diubah besarnya. Tegangan primer yang terdapat di dalam trafo adalah tegangan bolak-balik, sehingga besar dan arah tegangan itu berubah-ubah. Dalam inti besi timbul medan magnet yang besar dan arahnya berubah-ubah pula. Perubahan medan magnet ini akan menginduksi tegangan bolak-balik pada kumparan sekunder, sehingga besarnya tegangan pada kumparan sekunder berbeda dengan besarnya tegangan mula-mula atau pada kumparan primer. Dari sebuah percobaan didapatkan kesimpulan bahwa perbandingan antara tegangan primer yang dilambangkan dengan Vp dengan tegangan sekunder yang dilambangkan dengan Vs sama dengan perbandingan antara jumlah lilitan primer yang dilambangkan dengan Np dan lilitan sekunder yang dilambangkan dengan Ns. Perbandingan antara kuat arus primer yang dilambangkan dengan Ip dengan kuat arus sekunder yang dilambangkan dengan IE sama dengan perbandingan jumlah lilitan sekunder dengan lambang Ns dengan jumlah lilitan primer atau dengan lambang Np. Perbandingan-perbandingan tersebut dapat dituliskan sebagai persamaan berikut. Vp per Vs sama dengan Np per Ns. N, untuk rumus yang kedua, Ns sama dengan Vs per Vp dikali Np, atau bisa juga dengan Ns per, ini merupakan penjabaran dari rumus yang pertama. Sekian penjelasan dari saya, Muhammad Hadi Mustafa. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kemudian untuk yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya di mata kuliah Medan Elektromagnetik kelas T2 yaitu Dr. Husnul Ain dan Bapak Sugi Sulistiono, dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya serta memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan selama mengikuti perkuliahan mata kuliah Medan Elektromagnetik kelas kedua ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.